Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deda Natalia. Saya adalah mahasiswi STIT Az-Zahra, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah di Tasikmalaya. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu dalam mata kuliah Micro Teaching di program studi pendidikan agama Islam semester 5 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Az-Zahra Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan yaitu tentang bahan ajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah menengah pertama di fase D atau kelas 7. Materi yang akan saya jelaskan meliputi submateri yang akan dipelajari oleh peserta didik di pertemuan pertama, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian alur pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran, definisi Al-Quran dan hadis, Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64 dan yang terakhir penutup. Pada materi yang pertama yaitu submateri yang dipelajari pada pertemuan di minggu pertama yaitu tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, di mana materi ini adalah cakupan elemen yang masuk pada ruang lingkup pembelajaran atau pembahasan Al-Quran dan hadis. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat membaca Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64 dengan tartil, khususnya pada bacaan Alif Lam Syamsiyah dan Alif Lam Qamariyah. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat menulis 2 ayat dari 2 surat tersebut dengan benar, kemudian menghafal dengan tartil dan lancar. Yang ketiga, masih dalam alur atau tujuan pembelajaran tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu siswa dapat membuat peta konsep, definisi Al-Quran dan hadis dan fungsinya atas Al-Quran dan hadis sehingga meyakini mushaf Al-Quran dan hadis Nabi sebagai pedoman hidup serta termotivasi untuk memperdalam Al-Quran dan hadis. Itu di tujuan pembelajaran. Kemudian pada alur pembelajaran yang akan saya berikan adalah pada kompetensi dasar siswa memahami definisi Al-Quran hadis pada posisi sebagai sumber ajaran Islam. Kemudian peserta didik dapat membaca Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64 sesuai dengan kaidah tajwid. Kemudian untuk waktu yang disajikan yaitu menggunakan 2 jam pelajaran, di mana 1 jam pelajaran itu adalah 40 menit. Jadi 2 jam pelajaran adalah 90 menit. Selanjutnya pada model pembelajaran, saya akan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Apa itu? Problem Based Learning adalah pendekatan pengajaran di mana peserta didik belajar dengan memecahkan masalah nyata yang relevan, bukan hanya menerima informasi secara pasif. Model ini menjadikan masalah sebagai titik awal untuk analisis, sintesis, dan pencarian solusi oleh siswa, sehingga meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan kemandirian dalam belajar. Pada dasarnya, PBL ini memiliki prinsip. Yang pertama,
berpusat pada peserta didik, siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran, bukan hanya sebagai penerima informasi. Selanjutnya, masalah sebagai pemicu. Pembelajaran dimulai dengan penyajian masalah dunia nyata yang relevan untuk memotivasi dan mengarahkan siswa belajar. Selanjutnya, fokus pada pemecahan masalah. Siswa belajar melalui proses investigasi, analisis, dan sintesis untuk menemukan solusi dari masalah yang diberikan. Dan yang terakhir dari prinsip PBL ini, pengembangan keterampilan PBL. PBL membantu mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi serta berpikir kritis, kreatif, analitis, serta keterampilan kolaborasi dan belajar mandiri. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran, di mana saya akan melaksanakan dengan metode yang pertama yaitu ceramah, yang kedua pembagian kelompok, yang ketiga metode diskusi tanya jawab, yang keempat metode demonstrasi, yaitu metode pembelajaran yang mempraktikkan atau memperagakan suatu proses, keterampilan atau materi pelajaran secara langsung atau melalui media. Sebelum belajar, saya akan memberikan pendahuluan, contohnya memberikan salam, berdoa, dan menanyakan kabar peserta didik. Kemudian, untuk mencapai alur pembelajaran, terlebih dahulu saya akan memberikan penjelasan mengenai definisi Al-Quran dan hadis dengan alokasi 15 menit. Maksudnya alokasi waktu ya. Jadi di pertama itu memberikan penjelasan mengenai definisi Al-Quran dan hadis dengan alokasi waktu 15 menit. Pada Quran Surat An-Nisa ayat 59, peserta didik diarahkan untuk dapat memperhatikan dan membacanya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Kemudian pada Quran Surat An-Nahl ayat 64, peserta didik diarahkan untuk dapat memperhatikan dan membacanya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Untuk dua materi inti, alokasi waktu yang digunakan adalah 60 menit. Pada penutupan kegiatan, saya akan memfasilitasi anak didik untuk menemukan simpulan pembelajaran maksudnya, kemudian memberikan kesempatan untuk bertanya atau menyampaikan pendapat, lalu melakukan refleksi pembelajaran berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian menyampaikan rencana pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Nah, pada bagian penutupan atau di akhir waktu mata pelajaran ya, saya akan memberikan waktu untuk peserta didik melakukan refleksi diri dengan menulis apa saja yang sudah dipahami dalam memperhatikan dan membaca Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64 dengan alokasi waktu 15 menit. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai bahan ajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 7 Sekolah Menengah Pertama pada elemen Al-Quran Hadis. Dengan demikian, adanya kekurangan yang saya sampaikan, mohon kepada para ahli untuk memberikan kritik dan saran yang membangun bagi saya supaya lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.